Oleh Prabowo Subianto sebelumnya, ada beberapa nama yang memang mencuri perhatian. Terdapat 53 tokoh yang memang datang untuk dilantik menjadi menteri dan juga ada wakil menteri. Dan yang menarik perhatian tadi juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang turut datang ke Istana Negara Jakarta. Kita lihat saat ini Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tengah bersiap bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk berfoto bersama. Jajarannya di Kabinet Merah Putih kita melihat sesuai dengan yang diangkat oleh harian Kompas hari ini bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang sebelum melantik telah mengumumkan nama 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5. Ada tulisan menarik dari Tarmizi Yusuf. Jokowi tanam bom waktu di kabinet 100 menteri Prabowo. Sebenarnya publik tidak kaget. 108 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dipanggil Prabowo dan ikut pembekalan di Hambalang mayoritas alumni kabinet Jokowi Jilid 2. Kabinet 100 menteri Prabowo mengingatkan kita di kabinet 100 menterinya Soekarno tahun 66 yang berakhir kurang dari 35 hari. Apakah ini pertanda kabinet Prabowo tidak akan berumur panjang? Wallahu a'lam. Sulit dipungkiri kabinet Prabowo setengah kabinet Jokowi. Lebih dari 50% menteri Prabowo berasal dari menteri Jokowi. Publik merespon negatif pemanggilan 108 tokoh Prabowo. Kabinet 108 menteri seperti politik dagang sapi yang bakal menghabiskan uang negara di tengah ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, alias morat-marit ya. Kembali ke kabinet 100 menteri Soekarno yang hanya berumur kurang dari 35 hari, tidak menutup kemungkinan Prabowo akan berakhir tragis. Lengser di tengah jalan. Jokowi cerdik tanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa diledakkan. Ya kan orang-orang Jokowi isinya. Ini pula yang menimbulkan spekulasi kabinet Prabowo. Kabinet bom waktu. Selain yang lain ada bilang kabinet Fufu Fafa ya. Presiden Prabowo rasa Jokowi. Tanpa peran negara melalui cawe-cawe Presiden Jokowi memang sulit Prabowo terpilih. Ambisi Prabowo terwujud tak terlepas dari peran Jokowi yang menjadi rivalnya di 2014 dan 2019. Tentu ya, dengan cawe-cawe, dengan intimidasi, dengan iming-iming dan sebagainya. Saling jebak, saling curiga, saling sandera. Prabowo bisa jadi terjebak dan dijebak melalui pengaruh Presiden Jokowi dalam menempatkan orang-orangnya di kabinet Prabowo. Menteri Prabowo rasa Mulyono, kata publik. Bahkan posisi strategis di penegakan hukum dan pemilihan komisioner KPK tak terlepas dari pengaruh Presiden Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan besok. Meski DPR akan memprosesnya pasca pelantikan. Malah 5 hari sebelum Presiden Jokowi lengser sempat menaikkan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang berada langsung di bawah Kapolri. Sebelumnya itu dipimpin direktur yang bernaung di bawah Bareskrim. Pemilihan komisioner KPK yang dipercepat dari Desember ke September dan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengundang kecurigaan. Jokowi sedang membentengi diri dari jeratan dugaan korupsi Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya. Wajar bila publik menyebut peran Jokowi sangat besar dalam pemilihan menteri-menteri Prabowo. Tentu Jokowi tidak mau berakhir tragis pasca 20 Oktober ini. Suasana itu yang sedang dikondisikan oleh Jokowi. Prabowo setengah Jokowi akan diuji. Prabowo bertahan atau diam-diam ada skenario penggulingan Prabowo. Tegang dan seru, siapa memanfaatkan siapa. Sedangkan akun Fufu Fafa kartu matinya Jokowi. Sementara gelombang aksi civil society dan mahasiswa bergema kencang jelang akhir masa jabatan Jokowi. Tuntutan mereka satu, tangkap, adili Jokowi. Kita lihat saja, pertarungan politik belum usai. Bandung,
19 Oktober, Tarmizi Yusuf, kolumnis. Menarik, kita tunggu besok bagaimana perubahan sikap dari Prabowo. Apakah ada atau akan sami mawon podo wae sama saja dengan pemerintahan Joko Widodo? Waktu yang akan menjawab. Kenapa Prabowo sampai membentuk sebegitu banyak kementerian? Ya karena ini kan dia didukung banyak pihak ya. Didukung banyak pihak, ya mau nggak mau ya harus harus mengakomodir pada akhirnya kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman partai politik ya seperti itu. Ini banyak sekali yang ngantri dan lain-lain begitu. Kecenderungan Prabowo untuk mengakomodasi dan membuat organisasi yang gemuk itu sudah ada tracknya, sudah ada rekam jejaknya bahwa ya beginilah cara Prabowo untuk membuat tim yang ada di sekitar dia. Tidak peduli bahwa jabatan atau pos-pos yang tersedia itu cenderung tumpang tindih atau memiliki efektif. Di kubunya Prabowo sendiri sebenarnya sekarang ada dua faksi yang gue dengar. Apa tuh? Dua faksi. Yang pertama adalah faksi yang ada apa masalah gelar S3-nya Bahlil? Coba kita cek. Ini dari Profesor Pitoyo Hartono. Nggak masalah, karena universitas yang mengeluarkan gelar itu nggak melihat adanya masalah. Yang menjadi masalah adalah universitasnya. Nah, saya jelaskan katanya ya. Lama studinya selama 2 tahun bukan masalah. Tidak jarang ada orang menyelesaikan studi S3 2 tahun. Program pasca sarjana di universitas beda dengan SD yang waktu tempuhnya sudah ditentukan dari awal. Jadi kita coba simak dari beberapa angle ya, agar proporsional, bukan hanya menekan Bahlil. Waktu tempuh S3 ditentukan oleh cepatnya mutu penelitian mencapai standar yang ditentukan oleh universitas tersebut. Dia tidak punya gelar S2, saya tidak tahu dia bergelar S2 atau tidak, tapi kalaupun tidak bergelar S2 tidak masalah. Tidak semua mahasiswa S3 harus bergelar S2 atau S1 sekalipun. Jadi wajar tuh ya. Siapa? Raffi Ahmad. Memiliki IPK 3,5 dari universitas terakreditasi unggul menjadi salah satu syarat untuk masuk program S3 Universitas Indonesia atau UI. Namun yang menarik, Bahlil Lahadalia yang akan lulus dari program tersebut tak diketahui dan tidak tercatat pernah menjadi mahasiswa S1 dan S2 di PD Dikti. Kecurigaan terhadap riwayat pendidikan Bahlil pun menjadi bahan obrolan publik. Dalam situs tersebut, Bahlil bin Bahlul itu hanya tercatat sebagai mahasiswa S3 di UI. Ia masuk ke kampus tersebut sejak 13 Februari 2023 lalu, dan kini dia akan lulus. Banyak universitas di dunia yang mempunyai aturan yang memperbolehkan orang yang dianggap punya kemampuan setara dengan S2 untuk melanjutkan S3-nya. Beberapa tahun ini saya terpaksa bekerja sebagai semacam kepala jurusan di program pasca sarjana universitas saya. Ini mengharuskan saya mempelajari aturan penerimaan dan penganugerahan gelar dari banyak universitas di dunia. Saya tidak mempelajari aturan di universitas di Indonesia karena dari pengalaman tidak ada yang bisa dicontoh dari universitas di Indonesia. Selama puluhan tahun saya bekerja di universitas, saya belum pernah melihat ada orang yang tidak bergelar S2 bisa meneruskan studi S3-nya. Tapi peraturan memang memperbolehkan dengan syarat review yang sangat ketat. Di universitas saya harus disetujui oleh mayoritas profesor di fakultasnya. Dan syarat publikasi jurnalnya 2 kali lebih banyak dari mahasiswa atau yang normal. Yang memalukan dari si Bahlil ini adalah dia maju di sidang S3 dengan publikasi di predatory journal. Dia boleh berkelir bahwa waktu dia mensubmit papernya, jurnal itu masih di Scopus. Tapi ini nggak ngaruh. Yang penting, waktu dia diberi hak untuk maju sidang, papernya sudah ada di predatory journal. Ini menandakan gobloknya si Bahlil. Orang yang punya otak akan sangat hati-hati dalam memilih jurnal untuk memuat papernya. Mungkin dia nggak paham juga, karena kan pakai joki. Kalau benar. Dan jurnal tidak serta-merta menjadi predatory. Mungkin si Bahlil nggak pernah membaca paper lain di jurnal itu sehingga tidak tahu kalau mutu jurnalnya kaleng-kaleng. Orangnya kaleng-kaleng juga nggak ya? Ketua Golkar. Kalau UI mengizinkan majunya orang sidang S3 dengan justifikasi dia sudah punya publikasi di predatory journal, ya UI yang malu-maluin banget. Di Indonesia yang waras, di universitas yang waras,
punya paper di predatory journal itu bukan cuma memalukan, tapi sudah menjadi misconduct. Pelanggaran akademi setara dengan plagiasi. Bahkan memang plagiasi juga itu kan katanya. Ini yang akan menyebabkan matinya karir akademis seseorang. 5 tahun belakangan ini saya bekerja sebagai external reviewer dari beberapa universitas di luar Jepang untuk mereview paper-paper dosen mereka yang mengajukan kenaikan pangkat ke associate professor atau profesor. Dan semua universitas itu secara spesifik mengatakan bahwa adanya paper di predatory journal akan menjadi masalah yang sangat besar bagi karir dosen yang bersangkutan. Orang yang nggak punya publikasi di jurnal yang baik itu cuma nggak punya prestasi, tapi orang yang menerbitkan paper di predatory journal itu nggak punya integritas. Dia orang yang nggak jujur, yang mengambil jalan pintas untuk membeli prestasi palsu. Tapi ini juga nggak masalah. Di tingkat Asia sekalipun, UI itu universitas kelas gurem. Mungkin ini levelnya sudah tepat untuk manusia kelas rombeng yang nggak punya malu. Yang nggak malu punya publikasi di predatory journal macam si Bahlil. Klop sudah. Kalau Prabowo mau mengangkat menteri dengan integritas kelonengan rombeng macam si Bahlil, itu juga haknya. Mungkin juga levelnya sudah klop juga. Jadi, ya sama-sama lah. Kan kita memang terbawa juga oleh lingkungan. Mau tidak mau, ya faktanya begitu gitu.